Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, seluruh dunia menjadi hening. Hanya suara penghalang yang ditarik. Banyak orang menatap ke depan dengan takjub. Beberapa dari mereka terdiam sesaat. Di matanya, saat ujung jari Cukwang bergerak, goresan samar terlihat di penghalang. Goresan itu meluas hingga akhirnya membentuk lingkaran besar. Ketika goresan terakhir selesai, Cukwang menghela nafas lega. Dan perasaan tidak berdaya setelah ketegangan mental yang berlebihan melonjak ke seluruh tubuhnya. Itu seharusnya sudah cukup. Dia melirik karya agungnya, menggerakkan tubuhnya, lalu segera mundur ke belakang dengan kembali ke kerumunan. Semua mata tertuju padanya, dan semua orang menatap dengan keterkejutan yang sulit disembunyikan. Bagaimana orang ini bisa melakukan hal ini? Ekspresi Chen Yi langsung berubah, dan warna aneh melintas di matanya saat dia menatap Chu Guangsheng. Bahkan, dia terkejut dengan cara yang ditunjukkan olehnya. Bukan hanya dia, tetapi juga Liu Tianba, Huan Bing, dan yang lainnya juga penuh dengan keraguan. Mereka masih merasa sedikit tidak percaya tentang apa yang terjadi sebelumnya. Wajah Huang Fusang langsung muram, tetapi matanya menunjukkan keterkejutan agak samar. Jelas, pemandangan di depannya sangat mengejutkannya. Sekarang, semua orang telah bisa memusatkan kekuatan mereka untuk menyerang tempat itu. Chu Guangsheng menunjuk ke bagian penghalang saat berkata. Mendengar ini, Yohian meliriknya dan mengangguk dengan takjub. Dengarkan Tuan Muda Chu, mari kita mulai semuanya. Dia mengambil inisiatif untuk menyerang dulu, dan kekuatan mental yang dahsyat meraung keluar, lalu berubah menjadi badai mental dahsyat yang menyelimuti tubuhnya. Melihat hal ini, semua orang menekan emosi di dalam hatinya, lalu mengerahkan kekuatan untuk menyerang lingkaran itu. Di atas langit, ribuan serangan jatuh seperti komet, menghantam penghalang dengan ganas. Dalam sekejap, aura dahsyat menyapu di sekitarnya. Gelombang udara bergulung-gulung ke segala arah. Di tengah tatapan tegang yang tak terhitung jumlahnya itu, ribuan serangan turun dengan kekuatan yang luar biasa, langsung membombardir satu demi satu di bagian penghalang. Suara gemuruh terdengar, dan matahari yang berwarna-warni muncul dari titik tumbukan. Matahari dipenuhi dengan kekuatan dahsyat yang membuat kulit kepala orang mati rasa. Dan ruangan di sekitarnya terus-menerus berputar membentuk kerutan. Seiring berjalannya waktu, ukuran matahari berwarna-warni itu bertabrakan dengan cepat. Dan akhirnya berubah menjadi ukuran 10.000 kaki, lalu melayang di depan penghalang. Gelombang riak kekuatan yang sangat tidak stabil menyebar dari matahari yang berwarna-warni itu. Untuk sesaat, ruang dalam jarak puluhan ribu kaki diselimuti aura kekerasan. Dan banyak orang ketakutan saat mundur, mengungsi ke tempat yang lebih aman. Semua orang menoleh ke belakang, lalu menyaksikan maharkarya yang telah mereka ciptakan, dengan ekspresi ngeri di mata semua orang. Meskipun mereka berada sangat jauh, mereka dapat merasakan kekuatan yang sangat dahsyat dari matahari berwarna-warni ini. Mereka tidak ragu bahwa jika mereka jatuh ke dalamnya, mereka akan musnah dalam sekejap. Berhasil atau gagal tergantung pada waktu ini. Chu Guangsheng perlahan mengepalkan telapak tangannya saat menatap matahari dengan ekspresi gugup.
Kecepatan perluasan matahari yang berwarna-warni itu tampak telah melambat, dan tak lama kemudian matahari telah benar-benar terang. Namun, ketenangan ini tidak hanya gagal menenangkan hati semua orang, tetapi malah membuat mereka merasa merinding, dan pori-pori mereka tampak akan pecah. Di bawah tatapan ngeri banyak orang, matahari berwarna-warni yang tenang itu tampak bergetar sesaat, lalu meledak dengan suara keras. Suara ledakan keras menyebar ke seluruh arah, dan suara gemuruh bagaikan guntur bergema di antara langit dan bumi untuk waktu yang lama. Saat berikutnya, gelombang kecut yang sangat dahsyat meledak dari tempat matahari berwarna-warni itu. Gelombang itu menutupi langit dan matahari, dan itu sama mengerikannya, seolah-olah kiamat akan segera datang. Kemanapun gelombang kecut itu lewat, semua berubah menjadi ketiadaan. Seluruh dunia langsung hancur, berubah menjadi reruntuhan. Tampaknya telah mengalami perang yang menggemparkan. Setelah beberapa waktu, gelombang kecut itu berangsur-angsur menghilang, dan semuanya perlahan kembali tenang. Semua orang mengangkat kepala dengan tergesa-gesa dan langsung terkejut. Pada saat ini, jurang-jurang yang tak terhitung jumlahnya seperti jurang terbelah di tanah, dan bentuk-bentuk mengerikan setiap sudut di tanah. Lubang-lubang yang dalam muncul dari waktu ke waktu di perpanjangan jurang-jurang ini, tidak terlihat di mana ujungnya. Mata semua orang menyapu tanah yang hancur, dan segera mereka melihat penghalang yang paling mereka khawatirkan. Ketika mata mereka berhenti, ekspresi di wajah mereka berangsur-angsur mengeras. Bagaimana ini mungkin? Penghalang pada saat ini tidak banyak berubah. Bahkan tidak ada satupun retakan yang muncul. Setelah tertegun sejenak, hati semua orang tiba-tiba tenggelam ke dasar. Tampaknya mereka terlalu naif. Dengan kekuatan penghalang ini, itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa mereka goyahkan. Sumber kutukan itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Untuk sesaat, kekecewaan tak dapat disembunyikan di wajah Yohuan dan yang lainnya. Mereka menggelengkan kepala tanpa sangat putus asa. Dari awal sampai sekarang, mereka telah menghabiskan begitu banyak usaha, tetapi hasilnya sangat kejam. Sepertinya kita harus menyerah. Yohuan menggelengkan kepalanya saat berkata dengan getir. Karena mereka masih belum mampu menembus penghalang itu. Berarti mereka belum memenuhi syarat untuk menginjakkan kaki di sumber kutukan itu. Seharusnya tidak seperti ini. Mata Cu Kuangseng berkedip, dan tatapan matanya tertuju pada penghalang. Dia pernah bersentuhan langsung dengan penghalang itu sebelumnya. Meskipun penghalang itu sangat kuat, mustahil penghalang itu tidak bereaksi sama sekali. Saat menghadapi kekuatan gabungan dari begitu banyak orang, ini pasti ada yang salah. Pada suatu saat, pupil matanya tiba-tiba mengecil, dan matanya terpaku pada suatu tempat. Di sana tampak ada celah kecil. Saat retakan pertama muncul, retakan kedua dan ketiga muncul silih berganti. Dan akhirnya meluas hingga ke sepanjang goresan yang ditinggalkannya pada penghalang. Titik balik ini segera disadari oleh semua orang yang hadir. Mereka tertegun untuk sejenak. Lalu perasaan gembira yang tak terkendali melonjak di hati mereka, membuat mereka tak kuasa menahan tawa. Mereka berhasil. Di bawah tatapan penuh kegembiraan yang tak terhitung jumlahnya, retakan itu semakin cepat menyebar di sepanjang goresan dan membentuk lingkaran besar. Ketika ujung retakan bertemu, lapisan kristal bundar jatuh dari penghalang.
dan akhirnya menghilang secara misterius di tengah jalan. Pintu penghalang terbuka saat sepotong kristal jatuh dan seluruh dunia jatuh ke dalam keheningan yang mencekam. Nafas semua orang seakan terhenti dan mereka menatap celah melingkar di penghalang itu dengan mata terbelalak. Kesenjangan dalam penghalang ini dibuka oleh mereka. Masuk, seseorang berteriak keras, dan kerumunan tiba-tiba menjadi gelisah. Kemudian, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar seperti air pasang, lalu menghilang ke dalam celah melingkar satu demi satu. Hanya dalam beberapa menit, sebagian besar orang yang hadir telah menghilang. Semua orang bergegas ke celah penghalang dengan tidak sabar, dengan menghilang di tempat yang aneh. Kakak Cu, ayo kita pergi juga, kata Yohuan sambil tersenyum. Ekspresinya tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Cu Kuanseng mengangguk. Dia dan Hung Feng saling berpandangan. Lalu mereka berdua bergegas keluar satu demi satu dan menyerbu menuju celah melingkar itu. Setelah itu, Liu Tianming, Chen Yi, dan yang lainnya mengambil tindakan dan segera memasuki sumber kutukan. Dalam sekejap, hanya beberapa orang yang tersisa yang menonton. Di antara mereka, salah satunya adalah Huang Fusang. Wajahnya terlihat muram saat menatap ke tempat Cu Kuanseng menghilang. Dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Ayo, dia melambaikan tangannya dan memimpin anak buahnya menuju sumber kutukan. Untuk sesaat, dunia kembali tenang seperti sedia kala, menyisakan tanah yang hancur di dalam sumber kutukan. Ini adalah dunia yang merah menyala. Api yang memenuhi bola mata terpanas makna, terus mengalir kemana-mana. Di satu bagian dunia, ruang tiba-tiba berfluktuasi. Lalu sesosok muda berjalan keluar. Cu Kuanseng menyipitkan matanya sejenak, seolah-olah dia tidak terbiasa dengan cahaya yang menyilaukan itu. Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka matanya dan menatap dunia merah menyala di depannya. Apakah ini sumber kutukan? Situasi di hadapannya benar-benar di luar imajinasinya. Bagaimana mungkin bisa sumber kutukan legendaris ini menjadi seperti ini? Dunia ini dipenuhi makna yang membara dan suhu yang sangat tinggi di setiap sudutnya, seolah-olah ingin melelehkan tubuhnya. Angin jiwa. Pada saat ini, tatapan Cu Kuanseng tiba-tiba berubah. Dia buru-buru melihat ke suatu tempat di dunia makna ini. Di dunia, dia melihat sesosok yang dikenalnya muncul di sana. Dan menilai dari penampilannya, tidak diragukan lagi itu adalah Hun Feng. Hun Feng tampak tersenyum padanya, tetapi senyum itu tampak sangat aneh. Kemudian api membumbung dan menelan seluruh tubuhnya. Cu Kuanseng terkejut, wajahnya sedikit merasa ngeri. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Hun Feng terkubur di lautan api itu? Sebelum dia sempat bereaksi, sosok lain muncul di depannya di sebelah kiri. Melihat wajahnya yang dikenalnya, seluruh hatinya bergetar hebat. Tanpa memberinya kesempatan untuk bereaksi, kobaran api dengan cepat melonjak, lalu melahap Liu Fei dalam sekali telan. Kepala Cu Kuanseng langsung berdengung, matanya langsung berubah menjadi merah darah, dan seluruh tubuhnya langsung gemetar. Bagaimana ini mungkin terjadi? Mengapa VR muncul di sini? Gumamnya dengan linglung. Setelah beberapa saat, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia segera tersadar kembali. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, VR tidak akan pernah ada di sini. Semua ini
tidak tampak nyata. Adegan berikutnya juga mengonfirmasi dugaannya. Beberapa orang dekat muncul silih berganti. Bahkan orang tuanya yang selama ini hanya ada dalam imajinasinya pun muncul. Semua hal ini cukup membuktikan bahwa apa yang dilihatnya hanyalah ilusi. Semuanya ternyata hanya ilusi. Cukwang perlahan menjadi tenang dan warna merah matanya memudar sedikit demi sedikit. Setelah beberapa saat, dia menarik nafas dalam-dalam, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat sekeliling. Ekspresi ragu-ragu melintas di wajahnya, karena semua karakter itu hanya ilusi. Kemungkinan dunia magma ini juga palsu. Dari sudut pandang manapun, tempat ini tidak mungkin menjadi sumber kutukan, tetapi justru lebih menyerupai ruang mandiri tertutup. Coba saja, dia mengulurkan tangannya, dan dengan satu pikiran, penghalang perak yang melilit tangannya pun cepat menghilang. Suhu tinggi memenuhi udara, dan telapak tangannya mulai meleleh dengan cepat. Dan akhirnya berubah menjadi genangan cairan yang menetes ke magma di bawahnya. Itu memang palsu. Melihat kejadian ini, Cukwang semakin yakin dengan tebakannya. Karena meskipun telapak tangannya meleleh, dia bisa merasakan telapak tangannya masih utuh. Pemandangan yang dilihatnya di hadapannya jelas merupakan sebuah ilusi. Memikirkan hal ini, dia melepaskan semua lapisan pelindung pada tubuhnya, sehingga seluruh tubuhnya terpancar suhu tinggi. Asap putih mengepul dan seluruh tubuhnya meleleh dengan cepat. Tak lama kemudian, genangan cairan muncul di tanah. Itu adalah darah dan dagingnya. Kesadaranku pun mulai tenggelam dalam kegelapan. Dan samar-samar, dunia di sekelilingku tampak mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Tak lama kemudian, kesadaran muncul dari kegelapan dan kembali ke dalam tubuhnya. Kelopak mata Cukwang langsung berkedut. Lalu matanya tiba-tiba terbuka dan dunia yang sangat nyata muncul di depan matanya. Bumi berwarna merah menyala. Gunung-gunung berdiri tegak dan bebatuan di atasnya berwarna merah menyala seperti api yang siap membakarnya. Seluruh dunia diselimuti lapisan kabut merah menyala, menghalangi pandangan semua orang. Mungkinkah dunia magma sebelumnya diciptakan oleh dunia nyata ini? Cukwang tampak berpikir. Meskipun dunia magma sebelumnya bersifat ilusi, sebagian auranya tidak berbeda dari dunia nyata di depannya. Aku ingin tahu kemana yang lainnya pergi. Cukwang melihat sekeliling, tetapi tidak melihat siapapun. Kita hanya bisa melakukan selangkah demi selangkah. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu melangkah maju. Dia tidak tahu sama sekali tentang sumber kutukan ini, dan hanya bisa merasakan saat dia berjalan. Di atas tanah kering yang retak-retak, gelombang udara panas melonjak dari jauh. Tampaknya seperti pasang surut air laut langsung menyapu tubuhnya. Setelah berjalan beberapa saat, Cukwang tiba-tiba berhenti, lalu melihat sekelilingnya dengan terkejut. Suhu tempat ini terasa tepat untuknya. Matanya berkedip, telapak tangannya tertepuk, dan sebuah batu dipegang di tangannya. Kekuatan itu langsung menghilang dan dia memegang batu itu dengan tangannya. Dan tiba-tiba ada sensasi geli yang membuatnya merasa menyeringai. Jika aku tidak mengerahkan kekuatan apapun dan hanya mengandalkan tubuh fisik untuk berjalan di dunia ini, dengan bantuan suhu tinggi ini, aku seharusnya dapat meningkatkan kekuatan fisikku lagi. Matanya berkedip-kedip dan pikirannya terus semakin panas.
Dengan rencana ini dalam benaknya, Cuk Wangseng segera mengeluarkan seluruh tenaganya dan sepenuhnya memamparkan tubuhnya pada suhu tinggi ini. Dalam sekejap, dia merasakan nyeri seperti terbakar di sekujur tubuhnya. Sambil menggertakkan giginya, dia melangkah maju selangkah demi selangkah, lalu perlahan menghilang di dalam kabut. Terima kasih.